Selamat siang sahabat Radif dimanapun berada, jumpa lagi dalam program Belajar di RRI. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, kita belajar bersama sahabat kreatif dengan saudara kita, ya, Pak Guru Cornelis FK Patimbanu, Sarjana Pendidikan, dalam kesehariannya adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Tahuna. Dan sahabat kreatif, materi untuk siang hari ini bersama Pak Guru akan belajar tentang simple present tense. Oke, langsung saja kita ke Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, ya, Umi. Kabar sehat? Ya, sehat selalu. Ya, selalu sehat ya untuk ya, siswa. Stay healthy. Oke. Ya, langsung saja kita berikan kesempatan untuk Pak Guru untuk memberikan materi tentang simple present tense di siang hari ini. Oke, terima kasih. Ya, first of all, I would like to thank you to RRI Tahuna because this is my second opportunity to come here and to presentate some materials about learning English. Terima kasih pada RRI karena ini kesempatan kedua boleh kembali datang di tempat ini berbagi seputar materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada saat ini secara khusus untuk adik-adik siswa yang berada di rumah yang masih learning from home karena situasi COVID-19, saat ini kita akan membahas materi seputar simple present tense. Ya, simple present tense ini adalah salah satu tense dari 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa kita membahas materi tense? Karena ya harus diakui bahwa tense ini menjadi salah satu momok, katakanlah seperti itu, bagi para siswa ketika belajar bahasa Inggris. Karena memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, ya. Jadi dalam arti, kalaupun dalam bahasa Indonesia kita mengungkapkan satu aktivitas, baik yang terjadi di waktu lampau, di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang, itu tidak terjadi perubahan kata kerja atau formula kalimat. Jadi tinggal diberi keterangan waktu kapan terjadi. Misalnya saya makan tadi malam, saya sementara makan, saya akan makan sebentar siang. Tidak ada perubahan yang berarti. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada tensesnya, berbeda-beda tergantung kapan terjadinya aktivitas tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi di waktu lampau, maka kita harus memakai kalimat dalam bentuk simple past tense. Kalau sedang terjadi, kita harus memakai kalimat dalam simple present continuous tense. Nah, pada siang hari ini materi kita adalah berkaitan dengan simple present tense. Oke, kita awali dengan penggunaan simple present tense. Kapan kita menggunakan kalimat simple present tense? Yang pertama, ketika kita hendak menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan, maka kita menggunakan kalimat simple present tense. Mari kita lihat contoh berikut. I always have breakfast with my parents every day. I always have breakfast with my parents every day. Saya selalu sarapan dengan orang tua saya setiap hari. Nah, jelas sarapan dengan orang tua itu sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan berulang-ulang setiap hari. Maka kita menggunakan kalimat simple present tense. Contoh berikut. My father usually reads a newspaper in the morning. My father usually reads a newspaper in the morning. Ayah saya biasanya membaca koran di pagi hari. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini sudah menjadi kebiasaan, maka kita memakai kalimat simple present tense. Contoh berikut. Jane and Mary never come late to school. Jane and Mary never come late to school. Jane dan Mary tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi kebiasaan mereka berdua adalah selalu datang tidak terlambat, dalam arti datang tepat waktu. Kemudian contoh yang berikut. I and my friends sometimes play football in the afternoon.
Saya dan teman-teman saya kadang-kadang bermain sepak bola di sore hari. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa melihat bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan. Maka kita memakai kalimat simple present tense. Baik adik-adik, untuk menjelaskan aktivitas yang berulang-ulang atau menjadi kebiasaan, maka kita bisa menambahkan kata keterangan waktu atau time signal. Contohnya, kita memakai kata always yang berarti selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, never tidak pernah, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, twice a day 2 kali sehari, dan kata keterangan waktu lainnya. Kemudian yang kedua, penggunaan simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum. Contohnya, my name is James. Nama saya James. Jadi ini adalah suatu fakta. I am happy. Ya, saya lagi bahagia. The sun rises in the east. Matahari itu terbit dari timur. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih di suhu 100 derajat Celsius. Jadi jelas bahwa contoh-contoh ini adalah menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum. Jadi kita memakai kalimat simple present tense. Berdasarkan formula kalimatnya atau rumus kalimatnya, simple present tense ini dibedakan atas 2 bentuk. Jadi bentuk pertama yaitu bentuk nominal, present tense bentuk nominal, dan yang kedua present tense bentuk verbal. Kita akan bahas mulai dari bentuk nominal. Yang dimaksud dengan bentuk nominal di sini adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Ya, jadi dalam kalimat present tense bentuk nominal kita tidak memakai kata kerja, melainkan memakai kata kerja bantu, atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut to be. Ada 3 to be yang akan dipakai, yakni am, is, dan are. Kita perlu memperhatikan untuk penggunaan to be ini karena ada aturannya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memakainya. Maka adik-adik bisa menyimak, ada tabel di sini. Sebelah kiri dan sebelah kanan bentuk positifnya dan bentuk negatifnya. Untuk bentuk positif, untuk subjek I, to be-nya adalah am. Untuk he, she, it, to be-nya adalah is. Dan untuk subjek you, we, atau they, to be-nya adalah are. Jadi ini sudah pasangan paten. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Jadi tidak boleh tertukar karena ini memang sudah pasangan patennya. Kemudian untuk bentuk negatif, kita tahu bersama tinggal ditambah dengan kata not. Jadi I am not. Kemudian he, she, it is not atau disingkat dengan isn't. Kemudian untuk subjek you, we, they are not atau disingkat dengan aren't. Nah, mari kita melihat bersama formula kalimat nominal atau rumus kalimatnya bagaimana untuk present tense yang kalimat nominal. Kita mulai dari kalimat positif. Nah, untuk kalimat positif, rumus kalimatnya adalah subjek yang diikuti dengan to be, tentu saja to be yang sesuai dengan subjek, kemudian diikuti dengan complement atau pelengkap. Nah, complement ini bisa berubah objek, adjektif ini kata sifat, adverb kata keterangan, dan noun kata benda. Contohnya, I am a student. I am a student. Saya seorang siswa. Jadi I di sini adalah subjeknya, am adalah to be untuk subjek I, dan a student di sini adalah objeknya yaitu berupa noun kata benda. Kemudian contoh yang kedua, he is sad. He is sad. Dia bersedih. Subjek kalimat di sini adalah he, kemudian to be dari he adalah is, kemudian diikuti dengan adjektif kata sifat yaitu sad.
Dan contoh yang ketiga, they are my classmates. They are my classmates. Mereka adalah teman-teman sekelas saya. Subjeknya they, maka to be-nya harus are. Kemudian diikuti dengan my classmates sebagai objek. Next, yang di tengah ini adalah bentuk negatifnya. Jadi kalau untuk bentuk negatif kita menambahkan kata not. Itu yang membedakan dengan kalimat positif. Nah, posisi not di sini adalah setelah to be. Jadi formula kalimatnya adalah subject diikuti dengan to be, diikuti dengan not, dan diikuti dengan complement. Complement bisa berupa objek, adjective, adverb, or noun. Contohnya masih hampir sama dengan contoh yang kalimat positif tadi, kita tinggal tambah not. I am not a student. I am not a student. Saya bukan seorang siswa. He is not sad. Dia tidak bersedih. They are not my classmates. Mereka bukan teman-teman sekelas saya. Untuk yang ketiga, yaitu bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini bentuk pertanyaannya. Maka to be yang kita pakai itu ditempatkan di awal kalimat. Untuk kalimat tanya, to be diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan complement, berupa objek, adjective, adverb, atau noun. Contohnya masih dengan kalimat-kalimat yang hampir sama tadi untuk contoh positif dan negatifnya. Am I a student? Am I a student? Apakah saya seorang siswa? To be am sudah ada di awal kalimat. Is he sad? Apakah dia bersedih? To be is sudah ada di awal kalimat. Dan contoh yang ketiga, are they my classmates? Apakah mereka teman-teman sekelas saya? To be are sudah ada di awal kalimat. Ya, kita perlu mengingat bahwa adjektif itu adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan, bisa berupa kata keterangan tempat atau keterangan waktu, dan noun adalah kata benda. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulannya untuk kalimat nominal, kita tidak menggunakan kata kerja atau dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai verb, tapi memakai to be. To be adalah kata kerja bantu. Olehnya kita harus benar-benar menguasai penggunaan to be, harus sesuai dengan subjek kalimat, jangan sampai tertukar. Sekali lagi, I itu to be-nya am, he, she, it to be-nya is, dan we, you, they itu to be-nya are. Baik, selanjutnya kita membahas yang bentuk verbalnya. Oke, Sir, kita break dulu. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi untuk bentuk verbal. Aktivitas anak muda. Music and lifestyle. Oke, kembali lagi di belajar di RRI bersama Sir Cornelis FK Patimbano, Sarjana Pendidikan. Ya, dengan materi simple present tense. Oke, Sir, lanjut kembali dengan materi. Baiklah, kita lanjut lagi adik-adik sekalian. Jadi kalau tadi kita sudah membahas simple present tense yang bentuk nominal, kali ini mari kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk verbal. Bentuk verbal di sini adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja dasar yang disebut infinitif atau verb one, kata kerja bentuk pertama. Karena di bahasa Inggris kita mengenal ada verb to, ada juga verb three. Nah, untuk present tense kita memakai kata kerja dasar ya yang disebut infinitif atau verb one. Dan kita tidak lagi memakai kata kerja bantu to be seperti di bentuk nominal tadi. Untuk kalimat verbal, formula kalimatnya dibedakan menjadi dua, tergantung subjek kalimat. Kalau tadi di kalimat nominal ada 3 bentuk tergantung subjek kalimat dan to be-nya. Kalau yang untuk verbal 2. Ya, mari kita perhatikan ada di tabel di sini. Jadi tetap untuk 3 jenis kalimat, positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Nah, pembagiannya untuk bentuk yang pertama itu subjek I, you, we, dan they. Itu diikuti dengan infinitif atau kata kerja dasar, diikuti dengan objek or adverb. Objek atau kata keterangan. Kemudian yang bentuk kedua ini untuk subjek he, she, it.
Jadi dibedakan dua. Yang pertama tadi I, we, they. Yang kedua ini untuk subjek he, she, it. Diikuti dengan infinitif, kata kerja dasar yang diberi akhiran s atau es. Nah, ini yang membedakan dengan yang subjek I, we, they. Di sini untuk he, she, it, kata kerja bentuk pertamanya itu diberi akhiran s atau es. Kemudian diikuti dengan objek atau adverb. Kemudian bagaimana untuk bentuk negatifnya? Nah, untuk bentuk negatifnya, untuk subjek I, you, we, they, diikuti dengan kata do not atau disingkat don't. Kemudian diikuti dengan infinitif, kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan objek atau adverb. Nah, untuk he, she, it, bentuk negatifnya itu tidak memakai do not, tapi does not atau disingkat doesn't. Kemudian diikuti dengan infinitif dan objek atau adverb. Adverb kata keterangan. Kemudian untuk bentuk pertanyaannya. Nah, untuk bentuk pertanyaannya, untuk subjek I, you, we, they itu memakai kata do di awal kalimat. Do kemudian diikuti dengan subjek I, you, we, they, kemudian diikuti dengan infinitif kata kerja bentuk pertama dan diikuti dengan objek atau adverb. Nah, bagaimana dengan he, she, it? Untuk he, she, it, bentuk pertanyaannya itu diawali dengan kata does, yang diikuti dengan subjek, apakah he, she, atau it, kemudian diikuti dengan infinitif, kata kerja bentuk pertama, dan diikuti dengan objek atau adverb. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Untuk kalimat positif, misalnya subjeknya I, maka kalimatnya I work at post office. I work at post office. Subjeknya adalah I. Work di sini adalah kata kerja bentuk pertama dan post office ini adalah kata keterangan tempat. Adverb of place. Kemudian contoh yang kedua. They climb mountain on weekend. They climb mountain on weekend. Mereka mendaki gunung di akhir pekan. Subjeknya they. Climb di sini adalah verb one atau infinitif, kata kerja bentuk pertama, diikuti mountain, adverb of place, keterangan tempat, dan weekend, adverb of time, keterangan waktu. Kemudian contoh selanjutnya, my father reads newspaper every morning. My father reads newspaper every morning. Ayah saya membaca koran setiap pagi. Subjeknya my father. Kalau merujuk ke kata ganti, my father ini adalah he, dia laki-laki. Maka di sini kata kerjanya yang biasanya read diberi akhiran s menjadi reads sesuai dengan rumus yang di atas. Ya. Karena my father adalah he. Kemudian diikuti dengan newspaper every morning. Newspaper ini adalah objek, every morning adalah keterangan waktu. Ya, jadi kita bisa melihat di sini untuk subjek I dan they kata kerjanya biasa saja, tapi untuk subjek my father yang merujuk kepada he kata kerjanya diberi akhiran s menjadi reads. Kemudian untuk bentuk negatifnya kita lihat lagi di rumus di atas, I, you, we, they itu memakai don't dan he, she, it memakai doesn't. Maka contoh ini masih dengan kalimat yang hampir sama di kalimat positif tadi. I don't work at post office. Saya tidak bekerja di kantor pos. They don't climb mountain on weekend. Mereka tidak mendaki gunung di akhir pekan. My father doesn't read newspaper every morning. Nah, untuk my father yang merujuk kepada kata ganti he tidak memakai don't tapi doesn't sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang membedakan juga di kalimat negatif ini sudah tidak ada akhiran s lagi. Jadi doesn't read, bukan reads seperti di positif tadi. Oke, selanjutnya untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kata do dan does itu diletakkan di awal kalimat. Do I work at post office? Do I work at post office? Apakah saya bekerja di kantor pos? Do they climb mountain on weekend? Apakah mereka mendaki gunung di akhir pekan? Dan untuk yang my father yang merujuk kepada kata he memakai kata tanya does. Does my father read newspaper every morning? Apakah ayah saya membaca koran setiap pagi?
Di kata read di sini kata kerja bentuk pertamanya sudah tidak ada akhiran s lagi. Jadi cuman di kalimat positif. Oke, kesimpulannya untuk kalimat verbal bentuk kalimatnya ada dua sesuai dengan subjek kalimat. Untuk subjek I, you, we atau they memakai infinitif tanpa akhiran s atau es. Sedangkan untuk kalimat dengan subjek he, she, atau it memakai infinitif yang diberi akhiran s atau es. Tapi akhiran s dan es ini hanya berlaku untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, kalimat bersubjek I, you, we, they memakai don't atau do not. Dan yang bersubjek he, she, it memakai does not atau disingkat doesn't. Dan untuk kalimat tanya, kalimat yang bersubjek I, you, we, they memakai do, dan yang bersubjek he, she, it memakai does. Ya, jadi demikian materi kita untuk saat ini. Ada dua bentuk, tadi kita sudah bahas semuanya. Oke, sahabat kreatif, silakan yang belum memahami tentang penjelasan materi simple present tense di siang hari ini langsung saja di 0432246654 line telepon ya. Untuk SMS ataupun WhatsApp di 082187151192 yang mau bertanya tentang pembahasan materi bahasa Inggris di siang hari ini. Oke, Sar, sebelum kita lanjut sambil menunggu juga para siswa bertanya, kita break lagi, kita dengar dulu yang berikut ini. Rodo FM, suara kreativitas. Kembali belajar di RRI untuk siang hari ini, sahabat kreatif masih dengan Sir Cornelius FK Patimbano, Sarjana Pendidikan, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Tahuna. Oke, dalam materi simple present tense, Sir sudah ada pertanyaan nih yang masuk di WhatsApp kami. Ya, ada dua pertanyaan dari satu orang nih, satu-satu saja ya, Sir, kita. Ya. Dari Asnidar, kelas 11, OTKP 1, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Tahuna. Pertanyaan saya, apa perbedaan simple past tense dan present perfect tense? Oke, ya, langsung dijawab, Kak. Ya. Ya, jadi kalau yang adik Asnirar ini tanyakan adalah perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Ya, jadi sebenarnya materi kita saat ini adalah simple present tense. Kalau past tense dan perfect tense itu juga bagian tenses yang lain. Nah, yang membedakan kalau past tense dan perfect tense itu adalah berkaitan dengan waktu kejadiannya. Jadi kalau past tense itu terjadi di waktu lampau dan selesai. Tapi kalau present perfect tense dia terjadi di waktu lampau dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi memang sekali lagi harus diakui siswa-siswa di Indonesia memang agak kesulitan memahami bahasa Inggris, salah satu karena tenses ini. Karena memang kadang kita harus memahami dulu kalau aktivitasnya terjadi waktu lampau berarti pakai kalimat tense apa. Nah, kalau kita sudah belajar dengan baik, kita sudah bisa tahu oh kita harus pakai simple past tense. Formula kalimatnya subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua, kemudian objek atau adverb. Kalau present perfect tense itu dia terjadi di waktu lampau tapi masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya I have lived in Tahuna for misalnya 20 years. Saya sudah tinggal di Tahuna selama 20 tahun. Jadi dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih tinggal di Tahuna. Jadi ini present perfect tense. Dia formula kalimatnya adalah subject plus have atau has, kemudian plus verb 3. Pakai kata kerja bentuk ketiga lagi. Jadi memang bentuk pertama, kedua, ketiga perubahan kata kerja ini kita harus benar-benar kuasai. Ya, jadi kira-kira begitu Kak Umi perbedaannya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Pertanyaan kedua, apakah di kalimat simple present tense kita bisa menggunakan kata did dan did not? Oh iya, ini juga. Memang saya pengalaman selama ini mengajar kurang lebih sudah 17 tahun. Anak-anak baik SMP, SMA maupun SMK memang masih selalu bingung dengan penggunaan tense ini.
Nah, kalau di present tense ini tadi sudah dijelaskan kita memakai kata do atau does, tidak memakai kata did. Kapan kita memakai kata did? Itu kalau di simple past tense. Ya, jadi misalnya contohnya I ate at restaurant yesterday. Ini past tense. I ate bentuk kedua dari eat, makan ya. Saya makan di restoran kemarin. Nah, bentuk negatifnya kita memakai did not. I didn't eat at the restaurant yesterday. Jadi kata did itu tidak dipakai dalam present tense, tapi dipakai untuk past tense, menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di waktu lampau. Ya, begitu kami. Baik, lanjut lagi pertanyaan dari Marcelina Mangensihi. Ya, kelas 12, otomatisasi tata kelola perkantoran 2, SMK Negeri 1 Tahuna. Setelah menyimak materi tentang simple present tense, saya masih bingung dengan penggunaan akhiran S dan ES. Pertanyaan saya, bagaimana membedakan kata kerja yang mana memakai akhiran S dan yang mana memakai akhiran ES? Oh iya, ya, jadi memang harus diakui ini juga masih katakanlah membingungkan. Karena tadi dijelaskan untuk subjek he, she, it, untuk subjek he, she, it, kata kerjanya itu diberikan akhiran S atau ES. Jadi memang ada yang pakai akhiran S, ada yang pakai ES. Bingung, mana yang mau pakai S, mana yang pakai ES. Jadi tidak sesuka hati kita mau pakai akhiran S atau ES. Memang paling banyak itu memakai akhiran S. Yang memakai akhiran ES kita bisa lihat nanti ada tabelnya di sini. Ya. Untuk yang memakai akhiran ES itu untuk kata yang berakhiran CH misalnya. Misalnya kata watch. Jadi kalau kata watch, menonton, itu bukan watch langsung ditambah S, tapi dia akhirannya ES, watches. Kemudian kata yang berakhiran SS, misalnya pass. Ya, jadi orang bukan tambah lagi S di sini, tapi dia pakai ES, maka jadi passes. Kemudian contohnya kata finish, ya jadi finishes. Kemudian kata fix yang berakhiran X itu diberi akhiran ES, jadi fixes. Dan kata go itu juga memakai akhiran ES bukan S, dia jadi goes. Nah kemudian kita juga perlu perhatikan untuk kata yang berakhiran Y atau Y orang bilang, yang didahului huruf mati, maka Y-nya diganti dulu jadi I, kemudian ditambahkan akhiran ES. Contoh misalnya kata study, ya study, S-T-U-D-Y, diakhiri dengan kata huruf Y, maka kita tidak bisa langsung menambahkan ES. Huruf Y-nya itu dirubah dulu jadi I, kemudian diberi akhiran ES, studies. Begitu juga untuk kata fly, Y-nya ini berubah jadi I dulu, baru diberi akhiran ES. Begitu juga dengan cry, menangis. Tidak bisa kita langsung tambah ES. Y-nya berubah dulu jadi I, kemudian diberi akhiran ES, jadi cries. Ya, jadi ini juga aturan-aturan penggunaan lainnya yang memang harus tetap kita cermati. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam tata bahasa. Ya, demikian. Oke, mudah-mudahan dipahami ya sama siswa yang bertanya tadi. Dan Sir, nampaknya itu sudah berada di menit-menit terakhir untuk program belajar di RRI siang hari ini, dan kami berikan kembali kesempatan untuk menarik kesimpulan untuk pembelajaran materi tentang simple present tense. Ya, oke. Jadi, ya actually I realized that the students find difficulties in learning English, especially about tenses ya. Saya memahami bahwa para siswa memang ya agak kesulitan, kebingungan kalau sudah bicara mengenai tenses. Tapi ya Anda juga harus tahu bahwa Sir juga dulu waktu siswa seperti itu. Tapi ketika kita mau selalu belajar, mau selalu bertanya, maka ya tahap demi tahap kita bisa menguasai ini. Ya, walaupun ada 16 tenses, kalau kita kuasai yang dasarnya saja, kurang lebih ada 7 atau 8 tenses dasar kita sudah bisa kuasai, itu sudah sangat baik. Ya, jadi yang pasti untuk present tense ini fungsinya ada dua atau penggunaannya ada dua. Yang pertama
untuk menyatakan kegiatan aktivitas yang menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, dan yang kedua dipakai untuk menyatakan satu fakta atau kebenaran. Ya, jadi kira-kira demikian kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, Kak Umi. Ya, mungkin Sir juga membuka kursus buat sahabat kreatif. Iya, memang situasi pandemi saat ini agak sulit untuk mengumpulkan banyak orang, tapi saya biasanya menerima kalau misalnya ada 1, 2, 3 anak-anak yang mau datang belajar ke rumah, tapi tanpa datang pun sebenarnya saya juga sudah membuat akun YouTube. Ya, nama akun saya Cornelis Franky, di situ nanti akan dibahas materi-materi pembelajaran. Jadi walaupun kita learning from home, tapi saya sudah sampaikan ke anak-anak nanti bisa diikuti materi pembelajaran saya lewat YouTube Cornelis Franky. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sahabat kreatif, terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini, dan semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya sahabat kreatif. Kalau toh belum paham, ya Pak Guru membuka kesempatan buat sahabat kreatif belajar bersama dengan Pak Guru, ataupun bisa membuka channel YouTube Pak Guru tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Guru, sukses untuk karirnya. Ya, sama-sama Kak Umi. Terima kasih untuk operator kita, Bung Evan sama Rifan. Oke, sahabat kreatif, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Belajar di RRI. Kita akan jumpa pada kesempatan esok dalam Belajar di RRI dengan program materi dan pelajaran yang berbeda. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.